Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamutu wa la yahya. Sadaqallahul adzim. Pertama, yang paling utama pada sore hari ini menjelang malam Sabtu, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada penghulu dunia dan akhirat, baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang setia, sehingga kepada kita selaku umatnya akhir zaman, yang mudah-mudahan yang selalu bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafatul uzma daripada kekeramatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, tadi ayat Al-Quran saya baca sepenggal kata yang mulia, la yamutu wa la yahya. Hidup enggak ketahuan kuburannya, mati pun enggak ketahuan lampahnya. Kebalikannya, hidup tidak ketahuan langkahnya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. La yamutu wa la yahya. Hidup mati harus ketahuan aplikasi yang sebenarnya kita hidup untuk apa dan bagaimana dan mau apa kita hidup di alam dunia. Dengan demikian, maujud kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi jelas dan sempurna ketika kita mengetahui diri kita yang sebenarnya. Kajian mengaji, kajian daripada diri ini lebih susah. Kita membaca Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 1.250 huruf. Kalau kita mengaji diri ini, kesulitannya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Apa-apa yang kita sampaikan di dalam diri kita belum tentu sama dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jasmani akan punya tantangan, rohani pun akan punya tantangan. Semuanya induk di dalam perjuangan dan doa. Perjuangannya tidak semudah kita membalikkan tangan, tidak semudah kita berjalan melangkah di tataran alam dunia ini. Kehidupan untuk mengetahui perjalanan kita yang sebenarnya adalah kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Kita ini di dunia ditugasi apa oleh Allah dan bagaimana kita menjalani perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada asal diri kita yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh manusia banyak sekali syarat dan syariatnya, tarekat dan ma'rifatnya. Dalam mencapai mahabbah, cinta kepada Allah, harus ada terah, tahali, takhali, dan tajalinya. Nah, ini tingkatan-tingkatan semacam itu. Untuk pengajian itu, di dalam syarat syariat itu, semuanya memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk menjadi manusia yang sebenarnya manusia, itu tidak semudah apa yang dipikirkan oleh logika kita. Benar Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ini dari bentuk makhluk yang lainnya, makhluk yang paling bagus, yang paling sempurna. Mana yang sempurna? Yang sempurna ilal ladzina amanu
wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabri. Nah, itu yang sempurna, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu yang sempurna. Itu kawasan syariat yang sifatnya umum, tapi bisa kita ambil ke dalam sejati ketika kita menemukan diri kita sendiri. Karena ini penting. Karena di dalam manusia sejati tidak ada istilah mati. Orang-orang sejati itu tidak akan pernah menemui kematian. Dia akan menemui kehidupan. Jadi jangan ada anggapan hidup ini cuma satu kali. Itu arcis. Itu grup wali itu. Siapa karangannya itu. Hidup ini hanya satu kali. Nah, ngajinya cuma ngaji syariat. Ngaji coret. Ngaji yang kelihatan. Padahal bil ghaibi di dalam Quran itu jelas. Alladzina amanu bil ghaibi. Nah, itu orang yang beriman harus meyakini tentang yang gaib, rizalul gaib, khariqun lil adat. Ini harus tahu. Karena kawasan rohani itu kawasan yang tidak bertepi, yang tidak ada ujung pangkalnya. Dia kaitannya ke akhirat, ke dalam kubur, ke alam barzah, ke alam yang sifatnya di luar kemampuan manusia biasa. Khariqun lil adat. Nah, kemampuan semacam ini hanya Allah yang akan memberikan kepada haknya manusia-manusia itu. Dan orang-orang sejati, orang-orang pilihan itu tidak semuanya diberikan kecuali dengan izin dan warisnya. Jadi dengan demikian, untuk menjadi manusia yang sejati kita harus ada olah kanuragan, melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Sehingga ada doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini harus kembali kepada terahnya hawa nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang istiqamah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Fasilitasnya melalui tanah, air, angin, api, batu, kayu, besi, wajah, kuningan, emas, perunggu, perak, tembaga, setahun palawijanya. Itu harus kita kenalin, karena semua unsur itu penunjang kehidupan umat manusia. Kita harus sowan kepada beliau-beliau itu. Kita harus ngirim Fatihah kepada beliau-beliau itu. Karena tubuh manusia ini terdiri daripada 70.077 hidup di hari 7. Jadi kawasan manusia itu luas. Kita hidup di hari 7, kita harus mengerti unsur-unsurnya. Dari mana manusia yang sejati unsur-unsurnya? Itu harus dipelajari. Harus ada mursidnya. Supaya kita mengenal yang benar, yang hak. Qulil haq walau kana murra. Kebenaran sekalipun pahit, itu harus kita telan sebagai obat. Tidak ada obat yang namanya manis. Semuanya obat itu pahit. Akan terjadi keindahan, kesempurnaan, keselarasan di dalam kehidupan ini yang terarah dengan arah yang bagus itu melalui alam semesta. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.